Misteri Alas Roban, jalan yang tidak pernah benar-benar sunyi. Alas Roban, nama itu sudah lama dikenal para sopir lintas Pantura sebagai jalur yang tidak pernah benar-benar ramah. Terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hutan ini membentang panjang dengan tanjakan dan turunan tajam, tikungan sempit, serta pepohonan lebat yang menutup cahaya matahari bahkan di siang hari. Banyak kecelakaan terjadi di sini. Banyak pula cerita yang tidak pernah masuk laporan resmi. Kisah ini dialami Pak Sumarno, seorang sopir terkontainer yang sudah lebih dari 20 tahun melintasi jalur Pantura. Ia dikenal berani, jarang takut hal-hal gaib. Sampai suatu malam di Alas Roban, keyakinannya runtuh. Perjalanan tengah malam. Malam itu sekitar pukul 1.30 dini hari. Pak Sumarno mengemudikan truk dari Semarang menuju Jakarta. Muatan berat, cuaca cerah, dan jalanan relatif sepi. Ia memilih lewat Alas Roban karena mengejar waktu. Saat memasuki kawasan hutan, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih dingin. Radio truk yang tadinya memutar dangdut mendadak dipenuhi suara kresek-kresek, lalu mati total. "Ah, paling antenanya," gumamnya. Ia tetap melaju pelan. Lampu truk menyorot batang-batang pohon tinggi yang menjulang seperti dinding. Tak ada rumah, tak ada warung. Hanya jalan, hutan, dan sunyi. Tiba-tiba di kejauhan terlihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Perempuan berbaju putih. Perempuan itu mengenakan baju putih panjang, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Ia berdiri membelakangi jalan, tepat di tikungan. Pak Sumarno refleks menginjak rem. "Loh, tengah malam begini ada orang?" Ia menurunkan kaca jendela dan klakson pelan. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Tolong, saya mau ke arah bawah," ucapnya lirih. Entah kenapa, meski hatinya tidak enak, Pak Sumarno tetap membuka pintu samping truk. "Naik, Mbak, tapi duduk di sini aja," katanya sambil menunjuk kursi penumpang. Perempuan itu naik tanpa suara. Saat pintu ditutup, bau tanah basah dan bunga melati memenuhi kabin. Keanehan di dalam truk. Sepanjang perjalanan perempuan itu diam, tatapannya lurus ke depan. Pak Sumarno mencoba mencairkan suasana. "Mbak dari mana? Kok sendirian malam-malam?" Tidak ada jawaban. Ia melirik sebentar ke samping. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai truk. Keringat dingin langsung mengalir di pelipisnya. "Tenang, jangan mikir aneh-aneh." Ia menenangkan diri sendiri. Namun keanehan belum berhenti. Jalan yang harusnya hanya 15 menit terasa sangat lama. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2.10, lalu berkedip dan kembali ke 1.30. Jarum bensin bergerak naik turun tak wajar. Permintaan yang menggetarkan. Tiba-tiba perempuan itu berbicara lagi. "Pak, berhenti di sini saja." Pak Sumarno mengerem perlahan. Ia berhenti tepat di sebuah pohon besar yang dibungkus kain putih dan hitam. "Di sini, Mbak?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu menoleh. Kini wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah mengantar saya pulang." Perlahan, perempuan itu membuka pintu dan menghilang begitu saja. Bukan turun, bukan berjalan. Menghilang seperti kabut tersapu angin. Pak Sumarno berteriak dan langsung mengunci pintu. Truknya mati total. Mesin tidak bisa dinyalakan. Dalam gelap ia melihat banyak bayangan berdiri di antara pepohonan. Ada yang tinggi, ada yang membungkuk, ada yang seperti anak kecil. Suara bisikan terdengar bersahut-sahutan. "Balik, balik, ini bukan jalanmu." Pak Sumarno membaca doa seingatnya. Tangannya gemetar memegang setir. Beberapa menit kemudian, suara motor mendekat. Lampu menyorot truknya. Seorang juru kunci hutan menghampiri. "Kok berhenti di sini, Pak?" tanyanya heran. Begitu orang itu datang, semua bayangan menghilang. Mesin truknya tiba-tiba bisa dinyalakan kembali. Penjelasan juru kunci. Pak Sumarno menceritakan semuanya dengan suara terbata-bata. Wajah juru kunci itu berubah serius. "Bapak barusan nganter penghuni lama Alas Roban. Katanya kalau malam, dia masih nyari tumpangan buat pulang." Pak Sumarno menelan ludah. "Untung Bapak nurunin di pohon itu.
Kalau sampai ikut terus, bisa-bisa Bapak nggak keluar dari alas roban. Akhir yang tidak pernah sama. Sejak malam itu Pak Sumarno tidak pernah lagi lewat alas roban saat malam hari. Bahkan siang pun ia selalu klakson dan membaca doa saat melintas. Banyak sopir lain punya cerita serupa. Ada yang melihat penumpang tiba-tiba hilang. Ada yang tersesat padahal lewat jalan yang sama bertahun-tahun. Ada yang mendengar suara minta tolong dari dalam hutan. Alas roban bukan sekedar jalan. Ia adalah tempat di mana masa lalu belum benar-benar pergi. Dan sampai hari ini, jika kamu melintas di sana saat malam, jangan berhenti sembarangan, jangan mudah menolong, dan jika ada yang ikut naik ke kendaraanmu, pastikan ia benar-benar manusia. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started.